Halo sahabat nonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita dari drama yang berjudul Sherlock Holmes. Yuk daripada kelamaan kita mulai aja ceritanya. Drama dimulai dari keluarga Gong Miri yang akhirnya pindah ke sebuah apartemen di kota. Dan berita yang lebih baik lagi adalah apartemen itu udah milik mereka, alias mereka udah kagak perlu sewa lagi. Setelah Miri dan suaminya Sungho sudah selesai merapikan apartemen baru mereka, tiba-tiba ibu dan ketiga saudara perempuan Sungho datang berkunjung. Tentu saja, Miri sangat sebal dengan kedatangan mereka. Ya gimana enggak, itu Besan kerjanya suka ngomongin Miri dan sangat memuja Sungho. Seolah-olah Miri itu beruntung banget dapetin Sungho. Duh, ampun, keluarga begini enaknya diapain ya? Heran banget deh. Karena enak banget dengan kelakuan dan perkataan ibu mertua serta ipar-ipar sabarnya, Miri akhirnya melarikan diri ke supermarket dengan alasan dia mau beli buah buat mereka. Setelah beberapa lama muter-muter di supermarket itu, tiba-tiba seorang wanita bernama Ibu Choi mendatangi supermarket tersebut sembari menodongkan sebuah senapan. Ibu Choi bahkan menembakkan peluru ke langit-langit supermarket, sembari mengancam semua orang, dan mengatakan kalau hanya para wanita aja yang boleh ada di dalam supermarket itu, dan menyuruh seluruh pria untuk keluar. Langsunglah suasana di supermarket itu jadi mencekam. Semua pria berlarian keluar sedangkan para wanita berteriak-teriak di dalam supermarket. Ibu Choi menyuruh salah satu pekerja supermarket untuk mengunci supermarket itu, lalu menyuruh seluruh wanita berkumpul sembari berlutut. Sembari tetap menodongkan senjatanya, Ibu Choi berkata kalau salah satu dari para wanita itu mengakui kesalahannya, Ibu Choi akan mengampuni semua orang di sana. Tapi jika tidak, Ibu Choi berjanji akan menghabisi semua orang di dalam supermarket tersebut. Melihat aksi Ibu Choi, Miri langsung menyadari kalau Ibu Choi ini ada masalah asmara. Pada saat yang sama, Ibu Choi kembali berteriak. Dia menyuruh wanita yang tidur dengan Kim Dong Suk untuk mengaku sekarang juga. Di saat itulah, Pak Kim Dong Suk keluar. Pak Kim adalah suami dari Ibu Choi. Pak Kim juga adalah manajer di supermarket tersebut. Pak Kim mengklaim kalau istrinya mengalami delusi karena dikuasai cemburu. Mendengar itu, Ibu Choi menodongkan senjatanya ke arah Pak Kim, mengatakan kalau Pak Kim telah berselingkuh di belakangnya. Tapi Pak Kim bersikeras mengatakan kalau dirinya nggak berselingkuh. Namun Ibu Choi mengaku telah melihat Pak Kim berselingkuh dengan mata kepalanya sendiri. Mengatakan kalau Pak Kim ke supermarket setelah dari motel bersama dengan selingkuhannya. Mendengar pernyataan Ibu Choi, seluruh wanita di sana langsung merasa kesal. Tapi Pak Kim terus menyangkal. Ya iyalah, maling mana mau ngaku maling sih? Karena mangkal suaminya nggak mau ngaku, Ibu Choi bersiap untuk menghabisi suaminya itu. Kyung Jae yang melihat situasi makin memburuk langsung turun tangan. Dia mengambil kaki sapi dan melemparkannya ke Pak Kim. Sampai Pak Kim jatuh, dan tembakan Ibu Choi pun tidak mengenai Pak Kim. Di luar supermarket, para polisi diberitahu tentang kejadian di dalam supermarket itu dan langsung pergi ke TKP. Kembali ke dalam supermarket, Ibu Choi lalu menodongkan pistolnya kepada para wanita dan bertanya siapa yang menghalanginya menghabisi Pak Kim. Kyung Jae pun mengakui kalau itu adalah perbuatannya dan menyuruh Ibu Choi untuk mencari bukti validnya dulu, baru bertindak begini. Setelah Kyung Jae mengatakan itu, Ji Hyun meminta Kyung Jae melakukan sesuatu. Karena ternyata Kyung Jae adalah mantan polisi. Miri yang melihat situasi ini langsung mencoba mencari solusi. Dia menawarkan diri untuk membantu Ibu Choi mencari selingkuhan suaminya. Sementara itu di apartemen, ibu mertua dan saudara ipar Miri mulai mengoceh dan ngomongin Miri. Karena Miri belum pulang juga. Padahal udah lama Miri pergi ke supermarket. Ini keluarga kurang ajar banget dah, sumpah. Udah datang tak diundang, sono pada pulang dah. Sedangkan polisi akhirnya sampai di depan supermarket itu dan mulai mencari strategi untuk menyelesaikan situasi mencekam ini. Kembali ke supermarket, Miri lalu bertanya ke Ibu Choi, apakah Ibu Choi melihat suami dan selingkuhannya masuk ke supermarket lewat pintu khusus pegawai? Ibu Choi membenarkan hal tersebut. Mendengar jawaban Ibu Choi, Miri menegaskan kalau selingkuhan Pak Kim adalah salah satu dari pegawai di supermarket tersebut. Langsunglah si Ibu Choi yang kalut menyuruh seluruh pegawai supermarket berdiri di depannya dan menodongkan senjatanya kepada mereka. Tapi dari keempat pegawai itu tidak ada yang mengaku telah berselingkuh dengan suami Ibu Choi. Pak Kim yang melihat istrinya itu langsung menghentikannya, mengatakan apakah Ibu Choi nggak mikirin putra mereka dengan bertindak begini. Makin murkalah si Ibu Choi mendengar celotehan suaminya itu. Jadi ternyata 5 hari yang lalu, Pak Kim mengajak putra mereka ke taman bermain. Tapi malahan meninggalkan putranya itu dan pergi pacaran dengan selingkuhannya. Sang putra terus mencari ayahnya sampai kecelakaan. Wah, langsung mengamuklah semua wanita di ruangan itu. Lagian edan banget. Masa ninggalin anak sampai kecelakaan demi berselingkuh? Kan gendeng. Ji Hyun bahkan gak ragu-ragu maju untuk ngegebukin Pak Kim dengan daun bawang. Tapi Ibu Choi langsung melemparkan peluru sekali lagi, sambil menyuruh wanita selingkuhan Pak Kim mengaku sekarang juga. Karena situasi makin menggila, Miri kembali maju, mengklaim kalau dirinya mengetahui siapa selingkuhan Pak Kim, dan langsung menunjuk ke salah satu pegawai supermarket tersebut. Sedangkan di apartemen, ada pengumuman yang memberitahu setiap warga kalau terjadi penyandaran di supermarket.
Hal ini tentu membuat seluruh keluarga Miri menjadi panik, dan seluruh warga apartemen pun berbondong-bondong pergi ke supermarket. Begitu juga dengan Sungho, putrinya, ibu, dan ketiga saudarinya. Kembali ke supermarket, Miri menunjuk salah satu pegawai supermarket bernama An Se-hee. Tapi Se-hee terus menyangkal, mengklaim kalau bukan dirinya yang telah berselingkuh dengan Pak Kim. Karena itulah Miri meminta ponsel Pak Kim dan Se-hee. Setelah melihat beberapa postingan di Instagram Pak Kim dan Se-hee, Miri menemukan sebuah tanda dari masing-masing postingan Instagram mereka, yaitu tanggal ulang tahun keduanya. Jadi saat Pak Kim ulang tahun, Se-hee memberikannya hadiah, dan begitu juga sebaliknya. Nah, ketika mereka berdua memposting di Instagram, kedua orang itu menyisipkan makna dari tahun lahir keselingkuhannya di postingan Instagram mereka. Tapi Se-hee terus menyangkalnya, mengatakan semua itu hanyalah kebetulan semata. Miri pun tidak berhenti di sana. Dia menanyakan sebuah foto di Instagram Se-hee. Ternyata di foto itu ada foto makanan. Di foto itu ada sebuah sendok. Dan di sendok itu ada pantulan wajah Pak Kim dong. Wah, langsung heboh lah semua orang. Kali ini Pak Kim menyangkalnya. Wah, sampai mati aja sangkal terus deh. Karena kesal melihat kedua orang dakjal ini terus menyangkal, Miri hendak menunjukkan bukti lainnya. Pada saat yang sama, polisi yang bertugas bernama No Kang-sik memberikan peringatan dari luar, mengatakan kalau para polisi akan masuk ke dalam supermarket. Mendengar itu, Kyung-ja langsung mengirimi Kang-sik sebuah pesan. Ternyata, Kang-sik adalah suami Kyung-ja. Kyung-ja mengatakan kalau jangan sekarang masuk ke supermarketnya. Nanti aja. Kyung-ja bahkan mendorong kulkas besar ke depan pintu masuk supermarket untuk mengulur waktu. Nah, sekarang kembali ke laptop. Miri lalu membongkar kalau aroma sampo Se-hee dan Pak Kim itu sama, yang menandakan mereka benar pergi ke motel yang sama. Park So-hee yang biasa mengantarkan pesanan juga mengatakan kalau dia tahu aroma itu berasal dari motel di lingkungan mereka. Tapi sampai detik ini pun si ular beludak tetap mengekeh kalau dia bukanlah selingkuhan Pak Kim. Miri tidak tahan dengan semua ini, jadi dia mengungkapkan bukti terakhir. Itu adalah sebuah aplikasi jual beli. Ternyata Pak Kim dan Se-hee berkomunikasi di aplikasi jual beli dong. Aduh, orang selingkuh banyak akalnya ya. Ibaratnya chattingnya di toko oren gitu loh. Miri bisa mengetahui hal ini karena saat dia sedang berbelanja tadi, Miri mendengar bunyi notifikasi yang sama dari Pak Kim dan Se-hee. Toko oren juga punya bunyi notifikasi yang khas kan ya? Nah, ini macam begitulah. Gila, nggak kepikiran loh. Nah, sekarang kan udah kebongkar ya, jadi Se-hee dan Pak Kim ya udah nggak bisa mengelak lagi. Langsunglah mereka berdua memohon ampun kepada Ibu Choi. Berani selingkuh tapi takut mati juga ini orang dua ya. Ibu Choi lalu menodongkan senjatanya ke arah Pak Kim. Pak Kim pun berlari dan Kyung-ja menghantamnya dengan keranjang belanjaan, lalu menghajar Pak Kim sampai pingsan. Pada saat yang sama, para polisi memasuki supermarket tersebut dan menangkap Ibu Choi. Sebelum Ibu Choi dibawa pergi, Ji-hyun dan So-hee mendatangi Ibu Choi dan memperlihatkan ponsel milik Pak Kim. Ternyata sewaktu para polisi itu berurusan dengan Ibu Choi, Ji-hyun dan So-hee diam-diam mengambil ponsel Pak Kim. Lalu dengan kekuatan wanita, mereka berhasil mentransfer seluruh uang Pak Kim ke rekening Ibu Choi. Sekarang, rekening Pak Kim kosong melompong. Puas banget dah ngeliatnya ya. Setelah kejadian gila ini, Miri pun bertemu kembali dengan seluruh keluarganya. Mereka makan buah dan menonton TV bersama-sama. Kemudian Miri keluar apartemen untuk menghirup udara segar. Dia segera bertemu dengan Ji-hyun dan Kyung-ja yang sedang minum-minum dan mengobrol bersama. Mereka pun mengajak Miri untuk bergabung bersama mereka. Setelah berbincang bersama, Kyung-ja mengusulkan agar mereka membentuk sebuah tim. Tentu saja mereka bertiga setuju. Pada saat yang sama, So-hee pun tiba di sana. Saat ketiganya melihat So-hee, mereka langsung memutuskan untuk merekrut So-hee sebagai anggota keempat mereka. Jadi sekarang tim mereka beranggotakan 4 orang. Pertama adalah Sherlock Holmes ala-ala si Miri. Kedua, Hook versi wanita si Kyung-ja. Ketiga adalah si ahli membaca situasi Ji-hyun. Dan keempat adalah pusat informasi So-hee. Kita lalu melihat kilas balik ke tahun 2005 di mana Kyung-ja masih menjadi polisi. Suatu hari, Kyung-ja dan timnya termasuk Kang-sik bertugas untuk menangkap geng di sebuah klub malam. Ketika itu, Kang-sik dan Kyung-ja masih berpacaran. Saat sedang melakukan tugasnya, ketua geng yang mereka kejar hendak melukai Kyung-ja, sehingga Kang-sik melemparkan peluru kepada ketua geng itu. Hal ini mengakibatkan ketua geng kehilangan nyawanya. Melihat itu, Kyung-ja langsung berinisiatif untuk menanggung kesalahan Kang-sik. Sebenarnya Kang-sik nggak mau Kyung-ja melakukan hal ini, tapi Kyung-ja tetap melakukannya. Dan karena itulah Kyung-ja keluar dari kepolisian. Karena menembak ketua geng sampai kehilangan nyawanya dianggap sebagai pelanggaran fatal. Kembali ke masa sekarang, keempat wanita jagoan kita sedang berkumpul bersama. Miri menceritakan kalau ada mobil yang parkir seenak jidat di apartemen mereka. Mobil itu parkir di 2 tempat parkir. Mendengar itu, So-hee langsung nyeletuk. Oh, si BMW merah ya? Memang sumber informasi kita ini mantap ya.
Sohee melanjutkan, itu mobil BMW merah baru pindah ke apartemen mereka 3 minggu lalu dan sangat terkenal dengan cara parkirnya yang buruk. Bahkan minggu lalu, si BMW merah main parkir di depan 3 mobil lainnya lalu direm tangan pula. Hal ini menyebabkan ketua perkumpulan terlambat ke pernikahan anak sulungnya dan truk sayur milik Patua tidak bisa keluar. Dan juga anak dari keluarga lain yang sedang sakit nggak bisa ke rumah sakit karena mobil mereka terhalang oleh si BMW merah itu. Malam itu, si pria pemilik BMW merah berniat untuk parkir. Tapi kali ini dia melihat sebuah mobil putih sudah parkir terlebih dahulu di tempat biasa dia parkir. Karena kesal, pria itu pun melakukan hal yang buruk. Keesokan paginya, mobil putih itu sudah ditempeli banyak permen karet berwarna merah menyala. Ternyata mobil putih itu adalah milik Kyongja. Wah, salah sasaran nih si pria BMW. Saat Kyongja sedang mengomel, pria BMW beserta pacarnya juga muncul di tempat parkir dan mulai meledek Kyongja. Melihat ini semua, Miri berinisiatif mengajak Kyongja ke Toserba Jihyun untuk memeriksa permen karet yang tertempel di mobil Kyongja. Ketika udah mendapatkan jenis permen karet yang mirip, Miri bertanya ke Jihyun, "Kemarin ada yang beli permen karet ini kan? Apakah orang yang membelinya bertubuh besar, perut buncit dan bertato?" Jihyun langsung membenarkannya. Nah, akhirnya ketahuan juga kan? Kyongja lalu bertanya ke Miri, "Kok Miri bisa menebak kalau itu permen karet si pria BMW?" Miri berkata, "Soalnya tadi sewaktu pria BMW itu ngeledek Kyongja di tempat parkir, Miri melihat warna lidahnya yang merah sekali. Itu pasti dari pewarna permen karet tersebut." Malam harinya, Miri ke mobilnya untuk mencari kartu kredit milik suaminya. Selagi Miri sibuk mencari, pria BMW muncul dan mau parkir di tempat kesukaannya, tapi sudah terisi oleh mobil Miri. Melihat itu, pria BMW nggak senang hati. Jadi dia menyuruh teman-temannya untuk parkir tepat di sebelah kanan dan kiri mobil Miri. Lalu pria BMW parkir tepat di depan mobil Miri. Jadi ketika Miri hendak keluar dari mobilnya, dia nggak bisa keluar dong. Untung aja ada satpam yang sedang berpatroli di tempat parkir, sehingga Miri meminta bantuannya. Tapi satpam tersebut tidak bisa menghubungi ketiga pemilik mobil yang parkir menghimpit mobil Miri. Karena pemilik mobil sengaja tidak mau mengangkat telepon dari si satpam. Miri kemudian meminjam ponsel si satpam untuk telepon suami dan putrinya. Tapi suami dan putri Miri sudah tidur, sehingga keduanya nggak mengangkat ponsel mereka. Maka karena itu Miri menghubungi Jihyun dan Kyongja. Lalu mereka berdua langsung mendatangi Miri ke tempat parkir dan meminjamkannya selimut. Kemudian Kyongja sengaja mengangkat mobil BMW merah tersebut. Sementara Jihyun merekam aksi Kyongja ini dan meminta satpam untuk mengirimkan video itu kepada si pria BMW. Melihat mobilnya diangkat begitu, pria BMW beserta pacar dan kedua temannya akhirnya mendatangi tempat parkir. Pria BMW lalu memarahi Kyongja karena mengangkat mobilnya seperti itu. Tapi Jihyun menjelaskan kalau mobil mereka tuh menghimpit mobil Miri, sampai Miri terjebak di dalam mobilnya. Terus mereka sudah dihubungi sama satpam tapi sengaja nggak mau mengangkat teleponnya. Kan rese ya. Melihat Miri yang terjebak di dalam mobil, pria BMW dan kedua temannya pun langsung memindahkan mobil mereka. Setelah Miri keluar dari mobilnya, Miri menuntut pria BMW itu untuk meminta maaf kepadanya. Tapi pria itu menolak. Keesokan harinya, giliran pria BMW itu yang kelabakan karena mobilnya dipenuhi banyak stiker. Dengan kesal, pria BMW itu mulai ngelotokin stiker-stiker itu. Tapi stiker tersebut meninggalkan bekas di mobilnya. Setelah kejadian itu, pria BMW malahan sengaja memarkirkan mobilnya secara melintang di jalanan pertigaan apartemen. Sehingga mobil-mobil dari apartemen itu pada nggak bisa keluar. Melihat hal ini, Miri dan teman-temannya pun memulai aksinya. Keempat wanita itu akhirnya mendatangi pria BMW ke restorannya. Di sana, Sohee membeberkan seluruh perbuatan pria BMW dengan bukti rekaman. Jadi pria BMW sekaligus pemilik restoran tersebut suka memberikan lauk sisa kepada para pelanggannya. Bahkan, daging yang sudah kadaluarsa pun tetap diberikan kepada pelanggan. Gak hanya itu, Miri dan teman-temannya sudah melaporkan hal ini kepada Badan Pengawasan Makanan. Sehingga para pengawas mendatangi restoran pria BMW dan melakukan inspeksi dadakan. Hal ini membuat para pelanggan di restoran itu pun kabur. Restoran pria BMW akhirnya ditutup sementara selama 30 hari. Rasain lu, emang enak. Tapi aksi para wanita itu nggak berhenti di sana. Saat malam hari, ketika pria BMW mulai memarkirkan mobilnya, Miri, Jihyun, dan Kyongja langsung memarkirkan mobil mereka menghimpit si mobil BMW. Sehingga pria BMW nggak bisa keluar dari mobilnya. Ini namanya pembalasan lebih kejam dari perbuatan ya kan? Pria BMW itu mengomel dan mengancam akan merusak mobil mereka. Tapi ibu-ibu itu nggak peduli dan pergi meninggalkan si pria BMW. Wah, nggak sadar-sadar juga ini manusia satu. Pria BMW lalu berusaha untuk menelepon teman-teman dan pacarnya. Tapi baterai ponselnya habis. Nggak sampai di sana, mobilnya pun kehabisan bensin. Dia bahkan semalaman terjebak di dalam mobil merahnya itu. Keesokan paginya, keempat wanita jagoan kembali mendatangi mobil pria BMW. Di sana, pria BMW dengan wajah pucat karena kedinginan akhirnya meminta maaf kepada mereka. Berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya. Nah, memang kadang orang harus ngalamin dulu yang nggak enak baru sadar sih.
Kemudian di hari lainnya, pria BMW itu sekarang menjadi penjaga parkir di apartemen tersebut. Dia menuntun semua mobil agar bisa terparkir dengan benar dan tertib. Malam itu, Miri bermimpi tentang masa remajanya, di mana dia dan teman baiknya bernama Jiun sedang makan camilan di rumah Jiun. Tapi kemudian keluar cairan merah dari mata Jiun. Hal ini membuat Miri terbangun. Kita lalu dibawa kembali ke 3 bulan lalu. Ternyata di apartemen tempat Miri tinggal tuh, seorang ibu melakukan bundir dengan melompat dari apartemen tersebut. Kang Sik adalah detektif yang menangani kasus ini. Saat sedang menyelidiki, Kang Sik menemukan kalau ibu yang melakukan bundir itu memiliki riwayat ke psikiater. Gak sampai di sana, kita juga melihat foto ibu tersebut berserta dengan 2 remaja putri. Itu adalah Miri dan Jiun. Apakah Miri tinggal di apartemen bekas Jiun dulu tinggali? Apa yang terjadi dengan Jiun dan ibunya? Seru banget sih ini drama. Gak sabar buat nontonin kasus lainnya yang akan mereka berempat pecahkan. Mari saksikan kelanjutannya ya sahabat tonton. Sampai jumpa.